Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat readingan terbaru ya, pertanggal 3, tanggal 4, tanggal 5 ya. Batas akhirnya tanggal 5, bisa dikatakan berlaku mulai hari Jumat, hari Sabtu, sampai hari Minggu ya. Untuk temanya saya akan memberikan suatu tema, doa apakah yang akan dikabulkan semesta ya, ataupun bisa dikatakan nantinya itu kan, setiap orang itu kan pasti berbeda-beda ya. Ada yang menginginkan suatu doa asmaranya bisa membaik, bisa stabil, pekerjaannya bisa stabil, keuangannya bisa stabil, terus kesehatannya bisa stabil, dan lain-lain, kan seperti itu kira-kira. Ketika, seseorang itu mungkin ya dalam hatinya itu mengharapkan keuangannya agar bisa membaik, tetapi Sang Maha Kuasa dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan Yang Maha Esa ketika berkehendak lain dialihkan ke asmara ya, ini sebagai contoh, ya kita syukuri saja, kan gitu. Kita syukuri, kita aminkan, karena apa? Karena sejatinya, Sang Maha Kuasalah yang lebih tahu mana kira-kira yang terbaik buat kita, kan kira-kira seperti itu. Jadi ketika, seseorang itu menginginkan keuangan saya stabil, tetapi ya itu tadi balik, Sang Maha Kuasa mengalihkan, doa kita agar asmara kita stabil dulu, iya jangan kecewa, kan seperti itu. Belum tentu ketika keuangan kita akan bagus, asmara kita akan stabil. Ketika kita melawan kehendak Sang Maha Kuasa. Nah, kan seperti itu. Ketika kita menurut ya, istilahnya itu nerima ing pandum ya, kata orang Jawa, menerima apa adanya, apapun yang sudah diberikan sama Sang Maha Kuasa. Nah, itulah mungkin langkah terbaik ya. Bisa saja, asmara kita akan stabil dulu, baru yang lainnya, bisa pekerjaan nantinya menyusul stabil, bisa keuangan menyusul stabil, bisa kesehatan menyusul stabil, kan seperti itu sobat ya. Itu ya yang saya maksudkan seperti itu. Jadi ketika nanti, kartu mengatakan ataupun tarikan energi mengatakan, eee suatu kepositifan, kebaikan yang akan kalian dapatkan, tetapi tidak sesuai dengan kehendak kalian, ya tetap syukuri saja, aminkan. Karena barusan kan sudah saya jelaskan, Sang Maha Kuasa itu kan pastinya lebih tahu ya, mana yang harus didahulukan untuk kita dapatkan, kan seperti itu. Iya, saya rasa sudah, bisa dimengerti ya. Agar tidak terjadi salah paham, ya silakan ditonton, jangan di-skip ya sobat ya. Yang poin kedua tetap saya selalu mengatakan semua readingan saya itu, bersifat, prediksi ya, bersifat terawang, dan juga, bersifat general reading, yang artinya tarikan energinya itu luas, mengacak ya, nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa. Ketika ada tepat, ada resonate, ya syukur alhamdulillah, ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya harap dimaklumi dan jangan kecewa apalagi bersedih. Kan kira-kira seperti itu, karena kan bersifat umum ya sobat ya. Beda lagi ketika kalian, menginginkan adanya suatu kepastian jawaban, ya silakan konsul secara pribadi agar saya bisa, mengetahui nama lengkap kalian lah ya, biar saya bisa pas untuk bisa menembak tepat sasaran, kan seperti itu. Oke sobat ya, saya rasa sudah bisa dipahami ya. Semoga nantinya apapun itu yang nanti yang saya infokan, yang keluarnya itu bagus, ya semoga itu akan memang benar-benar terjadi di dalam diri kita ataupun terjadi di dalam kehidupan kita, apapun itu ya, kan seperti itu. Jadi sekali lagi ya ketika, kehendak hati kalian menginginkan adanya suatu kestabilan dalam keuangan ini contoh, tetapi nanti kartunya terlihat masalah keuangan kurang bisa stabil dan masalah asmara bisa stabil, ya syukuri saja berarti doa kalian dikabulkan di seputar asmara. Mungkin kalau istilahnya itu ketika kita menurut ya, menurut aturan main ataupun nerima ing pandum itu pasti akan enak lah buat yang lain-lainnya, kan seperti itu, barusan seperti yang sudah saya jelaskan.
Oke sahabat ya, next lanjut untuk zodiak selanjutnya setelah zodiak Leo. Di sini ada Sagittarius ya, zodiak Sagittarius akan kita tarik energinya. Alhamdulillah ya, saya sudah menarik energi dari zodiak Sagittarius. Sekarang kita buka dulu untuk asmara ya, Sagittarius ditarik ke depan. Sagittarius, asmara kalian ada Death ya, prajurit tengkorak ya, naik kuda putih, sedang melangkai banyak mayat. Terus dikonfirmasi sama kartu 8 koin ya. Tuh, seseorang sedang lagi memahat koin, menyelesaikan satu persatu. Kalau saya tangkap energi dari zodiak Sagittarius kelihatannya bisa dikatakan ada masalah ya, bisa saja itu masalah itu kalian rasakan sudah kalian alami ataupun sudah terjadi, bisa saja ini belum terjadi ya Death ini, gitu loh. Nah, juga punya dua arti ya. Ketika arti pertama ini mengatakan ya ataupun makna pertama mengatakan ketika kalian diam sudah ada masalah, apalagi kalian mundur kelihatannya di sini akan bertambah parah, akan bertambah rumit, sulit terselesaikan. Itu yang mana pertama ataupun arti yang pertama. Ketika saya mengatakan arti kedua ataupun makna kedua di sini, ketika kalian mau melangkah ya, mau menyelesaikan biarpun dihantam masalah, dihantam banyak problem, kalian mau melangkah. Di sini kelihatannya akan bagus sobat ya. Akan bagus, akan terselesaikan ya. Asalkan ya itu tadi, jangan stuck, jangan diam apalagi mundur. Kalian harus berani melangkah maju, artinya selesaikan. Jangan hanya diam-diam saja gitu loh ya. Agar bisa bagus energinya. Gitu. Karena dia melambangkan ketika kalian diam makin parah, apalagi mundur. Ketika kalian berani melangkah untuk menyelesaikan, itu malah makin berhasil, makin bagus ya. Cuman di sini dikonfirmasi sama kartu 8 koin. Artinya memang kelihatannya rada sedikit berat ya masalah yang dihadapi oleh Sagittarius ya. Biarpun tidak semua ya, saya menangkap sebagian dari zodiak Sagittarius ini sebagian besar masalahnya itu sulit ya. Bisa dikatakan ya rada rumit lah. Jadi kalian di sini menggambarkan adanya suatu kerja keras, adanya rasa suatu semangat menyelesaikan satu persatu. Artinya kalian sedang menyelesaikan, mencari solusi satu persatu agar bisa damai lagi, agar bisa bahagia lagi, agar bisa harmonis lagi. Itu yang saya tangkap ya, adanya suatu perjuangan yang cukup keras ya di sini ya. Kalau saya merasakan energinya terlihat mungkin masih proses ya, mungkin semesta masih proses, artinya kalian masih diuji dan mungkin ya belum adanya suatu pengabulan ya, pengabulan doa kira-kira seperti itu sobat ya. Karena jelas di sini adanya suatu kalian masih sedang berusaha menyelesaikan satu persatu gitu loh ya. Ya itu tadi tetap kembali kita harus tetap berpikir positive thinking sama Sang Maha Kuasa. Mungkin ya dalam hal ini kalian harus disuruh eee, bekerja keras dulu istilahnya itu usaha dulu agar bisa stabil untuk asmara. Fik, berarti asmara kurang bagus ya. Kita lihat untuk seputar pekerjaan di sini ada Back of Pentacles. Seseorang memegang satu koin sama melihat satu koin. Dan dikonfirmasi sama kartu 5 koin ya.
Five of Pentacles itu ada orang yang sedang sakit membawa tongkat ya, sama depannya ada seperti orang tua perempuan sama koin, 5 koin. Ini kalau setangkap energinya zodiak Sagittarius sedang banyak renungan, sedang banyak ide-ide ataupun sedang banyak pemikiran bagaimana untuk bisa mengembangkan sebuah keuangan, untuk bisa mendapatkan sebuah sumber-sumber keuangan. Yang saya tangkap jadi kalian tuh sedang berkonsentrasi sekali kalau saya tangkap energinya. Sedang berkonsentrasi sekali, sedang berfokus sekali bagaimana untuk menciptakan ide-ide agar bisa agar pekerjaan kalian itu bisa berkembang, bisa lancar, bisa stabil. Itu yang kalian eee, rasakan. Apa yang saya sampaikan itu ya artinya ya itulah yang kalian rasakan gitu loh. Terus dikonfirmasi sama kartu 5 koin. Artinya di sini jelas di sini adanya suatu orang-orang toksik ya. Jadi orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ya adanya suatu penutupan aura lebih tepatnya seperti itu ya. Terus di sini kelihatannya kalian masih kesulitan untuk bisa menyetabilkan pekerjaan. Cuman di sini kalian sudah dikasih kode ya, itu kan depannya ada perempuan. Artinya di sini, kan depannya ada perempuan tua, artinya di sini gunakan intuisi kalian, feeling kalian, ketajaman hati kalian. Ketika kalian sudah merasakan kok sulit adanya suatu perkembangan, biarpun kalian sudah adanya ide-ide, bahkan ketika kalian terapkan kok masih tidak ada perkembangan, tidak ada, pencapaian target, ya artinya ya jelas karena kalian terbaca di sini ibarat jalan itu tertati-tati, terseok-seok, yaitu tadi akibat ada suatu penutupan, maka di sini kalian disuruh tajamkan intuisi, ikutilah kata hati kalian. Ini orang tua perempuan kan ibarat, hati kalian, ikuti. Dalam arti gini, jangan diabaikan gitu loh. Ketika kalian sudah mendapatkan kesulitan, hambatan, ya jangan diabaikan, turuti hati kalian, jangan dibohongi hati kalian, segera kuatkan doa dan ikhtiar ya. Ketika kalian mengetahui kok masih dalam fase-fase sulit, ya, sulit berkembang, sulit mencapai target, itu kan hati kalian sudah tahu, tetapi kalian abaikan. Nah, itu yang namanya nanti kalian akan, eee banyak banyak lebih lebih banyak sendatan lagi, itu yang saya maksud ya. Jadi harus peka ya, gitu. Ya itu tadi, kuatkan secara doa juga ikhtiar ya, tanya sama orang di bidangnya agar bisa normal kembali, untuk Sagittarius. Kalau saya tangkap di sini kelihatannya masalah pekerjaan kelihatannya Sagittarius masih belum bisa diuntungkan ya. Ya kemungkinan masih berproses lah ya, jadi belum ada suatu pengabulan lah ya. Oke ya, Fik, sekarang lanjut untuk masalah keuangan. Di sini ada Temperance ya, itu malaikat menuang air ya di cup satu ke cup lainnya. Terus, nah ini di kartu confirmnya ada The Magician ya, itu seseorang sedang memegang tongkat, itu mejanya banyak bermacam benda ya, ada, koin, ada tongkat, ada pedang. Terus ini Temperance ya, ini kalau saya tangkap zodiak, Sagittarius ya. Kelihatannya sih bagus ya zodiak Sagittarius ya. Kelihatannya kalian sedang sangat berhati-hati sekali untuk membelanjakan ataupun untuk mengatur keuangan. Saya menangkap energi kalian itu kalian sedang berfokus, sedang sangat berhati-hati sekali. Kalian tidak mau ceroboh antara pemasukan, apalagi antara pemasukan dan pengeluaran. Kalian itu maunya itu pengeluarannya sedikit, pemasukannya itu banyak. Itu yang saya tangkap. Ya memang harusnya seperti itu, gitu loh. Jadi kalian di sini sangat, teliti sekali, sangat hati-hati sekali. Kalian di sini tidak mau ceroboh tentang pengeluaran. Itu memang luar biasa bagus ya. Cuman di sini juga ada tanda-tanda akan adanya suatu keuangan yang masuk sih untuk Sagittarius gitu ya. Keuangan kalian masih cukup bersahabat di sini, masih cukup aman, masih cukup bagus ya. Cuman entah kenapa dikonfirmasi sama kartu The Magician. Kartu The Magician ini mempunyai dua makna ya sobat ya, mempunyai dua arti. Artinya gini ya, yang makna pertama ini kelihatannya saya tadi mengatakan akan juga adanya pemasukan yang masuk, bisa saja. Ini karena ada suatu dorongan energi positif yang tak kasat mata, ya yang sedang menguntungkan kalian, The Magician. Artinya ya mungkin keuangan kalian akan bisa stabil, akan bisa bersahabat lagi ya, tentang adanya suatu bantuan dari energi-energi yang positif ya, bahkan akan menarik sebuah keresikan-keresikan. Itu yang makna pertama. Makna kedua bisa saja di sini melambangkan tentang suatu penutupan ya, The Magician. Kiriman energi yang kurang baik sehingga membuat, aura kalian tertutup, akhirnya tersendat-sendat di faktor keuangan ataupun di faktor ekonomi. Itu yang saya tangkap ya. Jadi harap waspada, harap berhati-hati ya. Jadi jelas di sini kelihatannya zodiak Sagittarius sih kelihatannya ya masih diuntungkan ya, biarpun tidak semua. Ini kalau saya tangkap energinya sebagian besar kelihatannya akan dikabulkan ketika kalian berdoa, akan adanya kestabilan keuangan, ekonomi kelihatannya di sini akan terjawab ya, gitu loh. Jadi yang, sebagian kecil mungkin ya itu tadi terkena imbasnya.
kesulitan, kok kurang stabil, itu yang sebagian kecil, tapi yang sebagian besar kelihatannya akan menemukan titik terang dan adanya suatu keberhasilan, ya. Bisa stabil lagi, tidak terlalu minus, mungkin kalian akan bisa membeli apa yang kalian inginkan, bisa membayar ataupun mengangsur apa yang sedang kalian pikirkan, kelihatannya di situ arahnya ya. Jadi bagus untuk faktor keuangan ya, biarpun tidak semua ya. Ya mungkin itu dulu dari saya, semoga manfaat. Apapun itu yang baik tetap jadikan semangat motivasi, syukuri, aminkan, karena ucapan adalah doa. Yang kurang baik jangan dijadikan sebagai rasa takut sobat ya, tapi hadapi itu semua ya, eee, jangan istilahnya itu jangan mudah down ya, tetap hadapi dengan rasa ketakutan itu harus kalian hadapi, jangan down apalagi lari dari masalah gitu loh ya, agar kalian itu bisa lebih waspada lagi, lebih sukses, lebih selamat ke jenjang berikutnya. Apapun informasi dari saya, berita dari saya, intinya percaya tidak percaya tetap saya kembalikan sama kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan. Sering saya selalu berpesan ketika ada keganjilan ataupun ketidakwajaran ya tidak ada salahnya, kuatkan secara doa juga ikhtiar ya, agar kita bisa netral lagi, bisa normal lagi, kepositifan itu akan mudah datang, kan seperti itu ya. Karena jelas nasib seseorang itu kan tidak akan pernah bisa berubah ketika orang itu sendiri tidak mau mengubahnya sobat. Sudah merasakan ada keganjilan tapi diabaikan, tidak mau merubah, tidak mau berdoa kuat, tidak mau ikhtiar yang kuat, ya nanti sama saja gitu loh. Karena kan barusan jelas nasib seseorang itu bisa berubah ketika kita mau mengubahnya sendiri. Oke sobat ya, mungkin itu dulu dari saya, apapun itu ya, semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf. Mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.